wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya MC Pimen. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sedikit ilmu tentang touring buat para pemula. Ada 3 hal yang patut diutamakan dalam touring untuk para pemula. Pertama adalah sehat badan. Kedua, sehat motor. Ketiga, sehat keuangan. Jangan coba-coba buat Anda yang para pemula ingin melaksanakan touring, ingin jalan dengan menggunakan motor Anda mengabaikan 3 hal ini, karena 3 hal patut ini yang paling patut dan paling utama dalam melaksanakan touring. Hal yang pertama yang harus kita bahas ini tentang kondisi badan. Apa saja sih yang harus kita perlukan dalam kondisi badan ini? Pertama, kita harus cek kesehatan kita. Pertama, kita cek kesehatan kita benar-benar fit atau tidak. Kedua, kita harus cek kita punya penyakit bawaan atau tidak. Keempat, kita punya penyakit kronis atau tidak. Yang kelima, jangan lupa hal yang paling penting untuk di perjalanan, bawa obat-obatan pribadi. Hal yang kita butuhkan, yang biasa kita pakai, itu harus kita bawa. Jangan kita abaikan dan kita jangan tinggalkan. Cek kesehatan badan kita. Kita sebelum keberangkatan, kita harus memakai apa saja sih? Yang pertama, kita memakai celana panjang. Celana panjang yang digunakan, jangan pakai celana bahan. Itu bahaya untuk di jalan. Lebih bagusnya, kita memakai celana jeans atau pakai celana lepis. Oke. Selanjutnya ada juga kita harus menggunakan jaket. Jaket hal sepele tapi itu penting. Ini sangat bermanfaat untuk menjaga suhu badan kita. Untuk keselamatan diri kita juga. Jangan lupa kalau ada pakai double protector di dalam itu lebih bagus lagi. Kalau buat anak komunitas jangan lupa juga bawa juga rompi. Rompi ini juga bisa sebagai penghalang angin, dan itu bisa menandakan ciri khas komunitas kita atau bendera kita. Terus tidak lupa juga kita harus memakai helm SNI ya, yang standar. Jangan pakai helm sembarangan. Sepatu kalau bisa yang seperti ini, yang safety di jalan. Ini ada besinya di depan. Jadi Anda kalau terjatuh ataupun kena tubrukan, ini lebih aman. Kalau pakai sepatu cat itu lebih bahaya sebenarnya untuk jalan. Tapi kalau tidak ada sepatu ini juga tidak apa-apa. Yang penting kalau bisa tidak menggunakan sendal. Seterusnya untuk kondisi hujan, jangan lupa ini hal sepele yang sering dilupakan untuk para bikers. Jas hujan. Ini sangat penting karena di kondisi seperti ini, cuaca yang tidak menentu, kondisi yang tidak menentu, dan kesehatan pun gampang drop dengan kondisi seperti ini. Ini sangat perlu untuk kondisi hujan. Jadi jangan sampai diabaikan buat rekan-rekan bikers ataupun para pemula. Pakai jas hujan, jangan sampai tidak. Oke. Tidak lupa juga buat rekan-rekan bikers ini, bab juga sangat penting buat keselamatan kita. Tidak lupa juga kalau bisa pakai masker juga. Karena di kondisi kayak gini sekarang sangat penting menggunakan bab atau masker untuk di jalan. Karena debu juga sekarang di jalan sangat luar biasa. Oke, selanjutnya sarung tangan. Hal sepele sih sebenarnya, tapi ini sangat penting buat tangan. Menjaga suhu tangan juga. Agar tidak kepanasan ataupun kalau di kondisi hujan itu kita tidak mengalami namanya kram atau kedinginan. Selanjutnya, buat rekan-rekan bikers yang ingin misalkan bawa barang bawaannya terlalu banyak, saya sarankan untuk menggunakan tote box. Karena itu kapasitasnya cukup besar buat menampung apapun. Seperti saya tadi sudah masukkan jas hujan, baju ganti, terus ada juga jas hujan, ada juga jaket, ada juga rompi. Di dalamnya sangat banyak. Kalau misalkan masih kurang cukup, barang-barang masih banyak, atau kita bisa menggunakan sandbox ataupun tas seperti ini. Ini sangat bermanfaat buat menyimpan barang seperti jas hujan atau apapun barang yang perlukan untuk kita berkendara di jalan. Selanjutnya yakni sehat motor. Ini yang hal utama karena kita akan mengendarai motor. Kita harus cek. Pertama, kita harus cek oli. Kita servis dulu, servis standar aja. Apa saja, seperti kalau ini kan motornya motor injection, kita cek injectionnya, kita cek olinya, oli gardan, oli sampingnya, dan oli utamanya juga harus. Seperti tidak lupa juga rem.
Ini minyak rem juga penting. Dicek juga remnya seperti apa, kayak gimana. Spion juga penting buat lihat kanan kiri kita, di belakang kita. Terus ada juga rem. Ini hal yang paling utama karena kita mengandalkan, kalau motor matic itu sangat rentang karena dia hanya mengandalkan pengereman menggunakan rem saja. Itu hal penting, jangan diabaikan. Kalau ini motor karbu, bisa juga dicek standar. Cek karbu dibersihkan dulu. Tidak lupa oli. Cek oli. Kalau ini motor gear ya, gearnya juga harus dilihat. Jangan sampai di jalan nanti kenapa-napa gearnya. Tidak lupa juga rem seperti biasa dicek. Bagus atau tidak rem minyak olinya. Yang ini juga ada kupling. Kabel kupling harus dicek juga. Kuplingnya seperti apa. Keraskah atau gimana kah, itu harus dicek. Tidak lupa juga hal paling utama. Ini ban kadang kita suka abaikan. Kita tidak sadar kondisi jalur kan tidak tahu seperti apa. Ada pasirkah, berlumpurkah, batukah, atau seperti apa kita tidak tahu. Jadi ban faktor utama yang harus dicek dan dipastikan kondisinya aman, tidak haus atau botak. Tidak lupa juga kondisi lampu. Lampu baik pun lampu standar maupun LED itu harus dicek. Lampu depan dan lampu belakang itu harus dicek. Sen juga harus dicek karena itu faktor utama untuk berkendara. Nanti kita untuk ngasih kode, kita mau belok ke kiri kah, terus atau kita mau ngerem kah, itu faktor utama penting untuk pengendara lain melihat kode kita. Untuk persiapan motor, kita harus persiapkan namanya kunci-kunci. Hal sepele tapi kita sering abaikan. Karena merasa kita banyak di jalan tuh bengkel. Tapi kita tidak tahu rute yang kita akan lalui itu hutan kah. Nanti kita tidak tahu, makanya kita harus persiapkan juga kunci-kunci. Seperti kunci Inggris, kunci L, kunci pas, tang juga kita harus persiapkan. Karena ini hal sepele tapi penting. Yang kita sesuaikan dengan kondisi motor kita. Kunci-kunci apa sih yang pas dan cocok untuk di motor kita, tidak juga obeng, itu harus kita bawa. Ini hal penting, hal sepele tapi penting buat kondisi dan memperbaiki motor kita, karena kita tidak tahu di kondisi jalan yang kita akan hadapi. Ketiga yang terakhir dalam buat pemula untuk berkendara, yakni keuangan. Ini faktor utama dan penting juga. Kita harus perhitungkan kita start dari mana, dari kota manakah menuju mana. Itu yang paling kita harus utamakan. Kita harus estimasikan. Pertama, bensin berapa habisnya, PP pulang pergi. Kedua, makan, kita rest, istirahat. Itu makan harus dihitung. Kita waktu ngopi, waktu minum itu harus diperhitungkan. Dan harus kita sisipkan uang yang tidak terduga. Itu sangat penting. Buat apa aja uang tidak terduga? Untuk kondisi motor kita. Siapa tahu kita mengalami satu hari kendala namanya di jalan, kita tidak tahu. Kita harus persiapkan. Itu minimal 1,5 dari uang yang kita persiapkan untuk ke jalan. Oke, dan terakhir yakni destinasi wisata yang akan kita tuju. Itu harus diperhitungkan biaya masuknya, biaya parkirnya, nanti apa aja yang kita butuhkan di sana. Biaya, jangan lupa juga biaya penginapan. Jangan sampai diabaikan. Ini juga hal penting. Karena kita kalau touring kita udah capek, kalau kita tidak istirahat dengan baik, yang ada kita makin drop. Makanya kita butuh penginapan buat kita merehat dan istirahat. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.